04004 dari D3 Analis Kesehatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kit insert pemeriksaan kolesterol, asam urat, kreatinin, dan urea. Meliputi prinsip pemeriksaannya, akurasi dan preparasi, cara mendapatkan hasil yang baik bagaimana, faktor kesalahannya bagaimana, serta kesimpulan yang singkat dari keempat pemeriksaan tersebut. Pembahasan pada kit insert yang pertama adalah pemeriksaan kolesterol. Prinsipnya yaitu pemeriksaan kolesterol menggunakan metode enzimatik, kolorimetri ataupun PAP. Kolesterol ester dihidrolisis oleh kolesterol esterase menjadi kolesterol bebas, kemudian dioksidasi oleh kolesterol oksidase menggunakan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida bereaksi dengan 4-AAP dan fenol oleh oksidase membentuk warna merah yang intensitasnya sebanding dengan kadar kolesterol. Reagen utamanya yang pertama ada bakteri fosfat, kolesterol esterase, kolesterol oksidase, peroksidase, 4-AAP dan fenol. Standar kolesterol panjang dan panjang lubangnya kurang lebih 500 sampai 520 nanometer. Selanjutnya ada pemeriksaan asam urat. Yaitu menggunakan metode enzimatik, kolorimetri endokoin. Asam urat dioksidase oleh enzim urikase menjadi aldotoin dan hidrogen peroksidase. Hidrogen peroksidase bereaksi dengan 4-AAP dan DCPS dengan bantuan peroksidase membentuk warna quinonamine yang diukur secara fenometik. Reagen utamanya yaitu urikase, peroksidase, 4-AAP, DCPS sama bahan fosfat. Standar asam dan panjang gelombangnya yaitu 520 nanometer. Selanjutnya ada pemeriksaan kreatinin. Pada pemeriksaan kreatinin ini prinsipnya menggunakan metode jangkut kinetik termodifikasi. Kreatin bereaksi dengan asam nikrat dalam suasana alkali membentuk kompleks berwarna merah orange. Perubahan absorbansi diukur secara kinetik sehingga dapat meminimalkan interferensi zat lain. Reagen utamanya yang pertama ada asam nikrat, yang kedua ada natrium hidroksida, yang ketiga ada standar kreatinin dan untuk panjang gelombangnya yaitu dari 490 sampai 510 nanometer. Selanjutnya ada pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan ureum. Prinsip pemeriksaannya yaitu menggunakan metode enzimatik, UV kinetik atau urease GLDH. Urease dihidrolisis oleh urease menjadi amonia dan CO2. Amonia bereaksi dengan alfa glutarat dan NADH dengan bantuan GLDH, menyebabkan penurunan absorbansi NADH yang sebanding dengan kadar umum. Reagen umumnya yaitu yang pertama ada urease, yang kedua ada GLDH, yang ketiga ada NADH dan bumper trace, dan juga ada standar urea. Dan untuk panjang gelombangnya yaitu 340 nanometer. Selanjutnya ada akurasi dan presisi atau faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada akurasi, dipengaruhi oleh kalibrasi alat, kalibrasi standar dan reagen, metode pemeriksaannya, kesalahan pipet, dan juga ada presisi yang dipengaruhi oleh konsistensi teknik pemeriksaan, stabilitas suhu, pengulangan prosedur yang sama, dan kondisi alat. Selanjutnya ada cara mendapatkan hasil yang baiknya. Yang pertama ada gunakan reagen dan kondisi baik, tidak dalam keadaan kadaluarsa. Yang kedua ada sampel tidak hemolisis, dipemi atau ikterik. Selanjutnya ada ikuti volume dan waktu inkubasi sesuai dengan kit insert yang ada. Ya, selanjutnya ada gunakan alat yang sudah dikalibrasi dan kerjakan pada suhu yang dianjurkan. Selanjutnya ada cara menghindari kesalahan. Jangan salah pada saat pipet volume. Jangan tertukar blankor, tabung blankor standar dan sampel. Lalu gunakan alat yang bersih dan kering. Lalu baca absorbansi tepat waktu. Jangan sampai menggunakan reagen keruh atau berubah warna. Selanjutnya ada faktor yang menggunakan pemeriksaan. Yang pertama ada hemolisis, lipemia, ada juga ikterus. Lanjut
Lanjut dengan kontaminasi sampel, dan yang terakhir ada antikoagulan yang tidak sesuai. Selanjutnya ada kendala metode pada keempat pemeriksaan. Yang pertama ada metode JP dapat terpengaruhi oleh zat dan kreatinin. Selanjutnya ada metode kolorimetri yang sensitif terhadap cahaya dan suhu. Selanjutnya ada metode enzimatik memerlukan penyimpanan reagen yang baik. Kesalahan output inkubasi yang memengaruhi hasil. Dan setiap metode pada pemeriksaan itu disesuaikan dengan kit insert yang ada. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu kelebihan dan kekurangan pada empat pemeriksaan tersebut. Yang pertama ada kolesterol, salah satu kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya itu sensitif dan spesifik, kekurangannya dapat dipengaruhi oleh lipidnya, dan ada asam urat. Salah satunya kelebihannya yaitu spesifik dengan enzim urikase, dan kekurangannya yaitu hemoglobin dapat mengganggu. Selanjutnya ada kreatinin. Yang pertama ada kelebihannya yaitu metode kinetik yang mengurangi intervensi, dan kekurangannya yaitu tidak sepenuhnya bebas gangguan dan lain. Dan ada yang terakhir, pemeriksaan terakhir yaitu ureum. Kelebihannya yaitu akurat dan presisinya tinggi. Untuk kekurangannya yaitu memerlukan alat ilmiah dengan panjang gelombang 340 nanometer. Selanjutnya ada juga untuk nilai normal dari kolesterol itu kurang dari 200, dan untuk nilai normal dari asam urat itu pada laki-laki 3,5 sampai 7,2, dan untuk perempuan itu 2,6 sampai 6,0 satuannya mg/dl. Pada kreatinin laki-laki 3,4 sampai 7,0, perempuan 2,4 sampai 5,7 satuannya mg/dl. Dan untuk yang pemeriksaan terakhir yaitu ureum, nilai normalnya 15 sampai 40 satuannya milimol per liter. Baik, sekian video penjelasan dari kit insert, pemeriksaan kolesterol, asam urat, kreatinin, dan ureum. Maaf apabila banyak kesalahan karena saya sedang dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.